Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Asmaul Husna dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan untuk sebagai UTS kami. Soal pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya, secara konstitusional, negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebinekaan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Semuanya belum dapat sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, memiliki sikap toleransi akan masyarakat yang pluralis, juga tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil serta bersifat kerakyatan. Soal kedua, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya, pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Empat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Soal ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawabannya, transnasionalisme adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin bubar. Transnasionalisme sebagai proses ekonomi memerlukan penataan ulang proses produksi global sehingga beberapa tahap produksi produk apapun dapat terjadi di beberapa negara dengan tujuan menekan biaya. Transnasionalisme ekonomi biasa disebut globalisasi. Muncul pada paruh akhir abad ke-20, sering diciptakannya internet dan komunikasi nirkabel serta berkurangnya biaya transportasi global berkat kontainerisasi. Perusahaan multinasional dapat dipandang sebagai salah satu bentuk transnasionalisme. Perusahaan multinasional berusaha menekan biaya untuk meningkatkan laba dengan menjalankan operasi seefisien mungkin tanpa memandang batas politik. Soal keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawabannya, seperti kunci bertemu dengan gemboknya, nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi tepat, bahkan menjadi antitesis nasionalisme Barat yang keliru. Pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ketiga, nasionalisme Indonesia bergelora begitu dahsyat karena memiliki musuh bersama yakni kaum penjajah. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sosial budaya, generasi muda lebih piawai menyanyikan musik ngak-ngikok, yaitu mengutip istilah Bung Karno, ketimbang lagu nasional. Ruang publik juga bergeser dari taman kota ke mall yang begitu menggoda syahwat konsumerisme. Soal kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya, sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Menurut pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, yaitu Jawahir Tontowi, mengatakan sistem kewarganegaraan ganda bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Beliau juga khawatir sistem kewarganegaraan ganda juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan masih banyak warga negara Indonesia yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari negara. Sedangkan menurut Yusuf Kalla, sistem dwi kewarganegaraan bisa saja diterapkan di Indonesia karena banyak WNI yang pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman.
Orang-orang tersebut biasanya memiliki talenta sehingga tenaganya dibutuhkan di luar negeri. Namun biasanya ada juga WNI yang akhirnya memilih untuk menjadi warga negara tempat mereka mencari pengalaman lantaran proyek yang dilakukan cukup strategis dan lebih aman jika menjadi warga negara sana. Soal terakhir yaitu soal yang keenam. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawabannya, Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Akan tetapi, untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada itu, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengikatkan masyarakatnya menjadi satu kesatuan atau majemuk. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Soal yang terakhir yaitu soal yang keenam. Apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawabannya, Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Akan tetapi, untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada itu, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan masyarakatnya menjadi satu kesatuan, yaitu majemuk. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki nilai-nilai yang mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga. Dan nilai-nilai yang mengikat tersebut menurutnya tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar negara. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.